Warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jambi, kembali lagi di mata kuliah kita, yaitu Manajemen Operasi, bersama saya Ibu Mustika SEMM. Materi kita hari ini adalah perencanaan dan pengembangan produk. Baiklah, yang pertama adalah kita membahas pengertian dari produk. Di sini ada beberapa pengertian produk menurut para ahli. Yang pertama, menurut Philip Kotler, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan, dimiliki, dipergunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut William, produk secara umum adalah sekumpulan atribut yang nyata maupun tidak nyata yang di dalamnya tercakup warna, harga, kemasan, prestis, dan lain-lain. Menurut Jasley, produk secara umum adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Berdasarkan 3 pengertian dan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk dikonsumsi atau dipakai sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi perlu dipahami ya di sini bahwa produk adalah barang dan jasa yang kita konsumsi sebagai kebutuhan dan keinginan kita sebagai seorang konsumen. Jadi produk itu adalah barang dan jasa. Berikutnya adalah pengembangan produk. Apa itu pengembangan produk? Pengembangan produk adalah serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dari peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, pengiriman produk. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan suatu metode pengembangan produk yang jelas dan terperinci, yang di dalam tahapannya melibatkan fungsi-fungsi pemasaran, perancangan, dan manufaktur yang ada pada suatu perusahaan. Jadi, pengembangan produk ini dibuat tujuannya untuk apa? Sebenarnya, pengembangan produk ini adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produknya, memperbaiki produk lama atau produk yang sudah ada, atau memperbanyak kegunaan atau fungsi dari produk tersebut ke segmen pasar yang ada dengan asumsi bahwa pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Jadi pengembangan produk ini adalah produk itu dikembangkan, diperbaiki produk yang sudah ada atau memperbanyak kegunaan dari produk tersebut. Berikutnya ini ada 4 macam pendekatan dalam strategi pengembangan produk. Yang pertama, memodifikasi bauran produk. Contohnya adalah dalam satu lini ada produk sabun, ada pasta gigi, ada deterjen. Yang kedua, perluasan lini produk. Ketiga, menambah citra manfaat produk. Contohnya seperti penyedap rasa Royco ditambah dengan menerbitkan buku resepnya. Yang keempat, diversifikasi produk. Contohnya adalah dengan menciptakan produk baru atau produk sekelas konsumen, misal setingkat lebih rendah atau tinggi. Ada 3 aspek penting dalam pengembangan produk, ada pemasaran, ada perancangan, ada manufaktur. Baik, kita bahas satu-satu di sini ya. Pemasaran adalah ada 6 poin di sini yang dibahas. 1. Menjembatani interaksi antara perusahaan dan pembeli. Pasti kalau yang ini ya. Jadi ada interaksi antara penjual dan pembeli yang terjadi di suatu pasar. Yang kedua, memfasilitasi identifikasi peluang produk. Yang ketiga, pendefinisian segmen pasar. Jadi harus didefinisikan segmen pasarnya. Seperti apa segmen pasar? Segmen pasar untuk produk A misalnya apakah untuk anak-anak, remaja, orang dewasa ya atau orang tua. Yang keempat, identifikasi kebutuhan pelanggan. Jadi kebutuhan pelanggan itu macam-macam. Jadi harus pintar-pintar melihat ini agar pengembangan produknya bisa jalan dengan baik. Merancang peluncuran produk.
ketika produk itu sudah dibuat pengembangan baru atau dilakukan penambahan kegunaan manfaat produk, maka harus merancang peluncuran produk tersebut. Yang terakhir adalah produk itu dipromosikan agar masyarakat tahu akan produk tersebut. Selanjutnya ini adalah perancangan desain. Desain ini pasti udah tahu semua ya. Jadi produk itu didesain dengan baik, didesain dengan menarik. Desainnya seperti apa? Apakah dilihat dari packaging yang menarik, dari brandnya yang menarik, dan lain-lain ya. Berikutnya manufaktur. Bagian ini merancang dan mengoperasikan sistem produksi pada proses produk-produk ya. Berikutnya ini adalah produk life cycle atau siklus kehidupan produk. Jadi produk itu ada siklus hidupnya. Jadi nggak melulu produk itu bisa digunakan. Jadi ada siklus kehidupannya. Produk life cycle merupakan konsep yang penting dalam pengembangan produk dan pemasaran karena memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu hasil dari pengembangan. Alasan ini ada beberapa alasan kenapa siklus kehidupan produk itu dilakukan. Yang pertama, produk itu memiliki umur yang terbatas, jadi dia tidak long lasting, jadi umurnya terbatas produk tersebut, ada expire-nya. Yang kedua, penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda-beda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda juga. 3. Laba naik dan turun. Jadi ada up and down ya dalam perusahaan itu labanya. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan lain-lain. Nah, baik, di sini kita bahas satu-satu. Ada 4 dari tahapan produk life cycle. Yang pertama adalah tahap perkenalan atau introduction. Jadi produk itu ketika pertama kali diluncurkan, tahap inilah yang mesti dilalui, yaitu tahap perkenalan atau introduction. Sesuai dengan namanya, pada tahap ini menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Awalnya melalui tahapan ini, produk akan diproduksi dan dipasarkan dalam jumlah yang besar. Walaupun begitu, volume penjualannya saja tidak sesuai dengan jumlahnya. Jadi, pada tahap ini, barang yang dipasarkan merupakan barang yang benar-benar baru. Hal tersebut juga dikarenakan pada tahap ini acap kali disebut sebagai tahapan awal. Di sini ada 3 poin penting yang mesti diperhatikan. Yang satu, terdapat masalah kelambatan dalam perluasan kapasitas produksi. Yang kedua, masalah teknis belum dapat diatasi. Yang ketiga, harga produknya masih tinggi karena masih perkenalan ya. Yang kedua, setelah tahap pengenalan, ada yang namanya tahap pertumbuhan. Pada tahap kedua ini, sesuai dengan namanya, merupakan tahap siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Ini namanya tahap pertumbuhan ya. Dalam tahapan ini tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Tahapan ini di pasaran, permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Ada beberapa poin di sini ya. Produk dapat diandalkan dalam penggunaan, harganya lebih rendah karena sudah tahu pangsa pasarnya, konsumen membeli dengan sedikit desakan, kuantitas penjualan perusahaan meningkat pesat. Nah, pada tahapan pertumbuhan ini akan mulai tumbuh persaingan dengan produksi lainnya, sehingga bisa dikatakan pada tahapan ini akan lebih terasa ketat persaingan yang dilakukan. Saat pendistribusian bisa dilakukan dengan berbagai macam hal, salah satunya dengan pendistribusian dengan penurunan harga jual produk. Jadi produknya itu diturunkan harganya. Yang ketiga adalah tahap maturity. Tahap maturity ini bisa disebut juga dengan tahap kejenuhan atau tahap kedewasaan atau maturity process. Produk matang dan keandalan dalam performance. Tahapan ini adalah di mana produsen serta semua pihak terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya.
Tapi yang mesti diingat pada tahap pendewasaan atau tahap kejenuhan maturity ini, bahwa laba yang akan diperoleh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ini adalah proses yang disebabkan terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari sebelumnya. Makanya ketika sudah berada pada tahap kedewasaan atau kejenuhan ini, maka akan ada grow kembali, pertumbuhan kembali pada mode promosi. Makanya di sini ada 3 poin, ada harga yang wajar di tahap kedewasaan. Yang kedua, volume penjualan mulai menurun karena sudah ada pesaing kan ya. Karena pembeli potensial telah memiliki produk sehingga penjualan tergantung dari pergantian tambahan produk. Tugas manajemen adalah inovasi produk ya. Kalau hal ini terjadi, maka tugas dari manajemen produksi, manajemen pemasaran adalah menginovasi produk, adalah tugas kita semua. Bagaimana produk yang sudah ada itu diinovasikan, dikreativitaskan ya. Berikutnya 4 adalah tahap penurunan atau tahap kemunduran decline. Nah, pada tahap ini produk yang dipasarkan akan mengalami penurunan agresivitas atau biasa disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Untuk menghadapi siklus hidup produk pada tahap ini, maka harus ada pengawasan produk yang benar-benar mumpuni bagi setiap produsen yang ada. Jika pada tahap kepenurunan ini tidak bisa dilakukan, maka harus digantikan dengan produk yang baru. Baik, di sini ada bagan proses dari pengembangan produk itu dilakukan ya. Bisa dilihat di situ bagannya, mulai dari langganan, mulai dari pencarian gagasan, seleksi produk, pencarian gagasan, ide itu yang paling penting ya. Sudah itu seleksi produk yang akan dikembangkan itu yang mana aja, mesti dipilih ya. Sudah itu desain produk pendahuluan. Nah, pada desain produk pendahuluan perlu diketahui ciri-ciri produknya yang akan dipilih. Contohnya, industri permen untuk anak-anak adalah bagaimana komposisinya mesti dilihat, kenampakan ukurannya, bagaimana penyimpanan produk, umur simpan dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah pengujian testing. Pada pengujian ini ada yang disebut dengan prototype. Apa itu prototype? Prototype merupakan produk baru dari suatu kegiatan uji coba produksi skala kecil. Nah, prototype ini kemudian diuji, hasilnya ditinjau dari aspek pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Kegiatan pengujian ini sangat penting karena meskipun produk berkualitas tetapi tidak layak jual, tidak ada artinya dan kegiatan ini disebut dengan uji pasar, ya. Jadi pengujian atau testing ini penting sekali makanya meskipun produknya berkualitas tetapi tidak layak untuk dijual, maka percuma saja ya. Makanya penting kita lakukan pengujian, salah satunya adalah uji pasar. Berikutnya adalah desain produk akhir. Pada desain akhir ini meliputi spesifikasi produk mulai dari komposisi kimiawinya mesti diperhatikan, ciri-ciri bahan pengemasan gambar, packaging, branding, dan lain-lain. Demikian juga dengan metode bakunya sehingga memudahkan bagian produksi. Nah, di sini ada contohnya yaitu pembuatan permen yang bernilai gizi untuk anak-anak. Hasil dari testing tadi, hasil prototipe uji coba dari produk baru tadi menunjukkan rasa tersebut tidak disukai oleh anak-anak misalnya. Karena kurang manis, maka perlu diubah kembali sehingga rasa tersebut sesuai dengan selera anak. Jadi di desain akhir ini ada evaluasi dari testing dan uji coba tadi ya. Jika tidak disukai mesti diperbaiki ya. Berikutnya, ketika desain produk akhir sudah dilakukan, muncullah yang namanya produksi produk baru. Pada produksi produk baru ini
produk itu sudah siap untuk dipasarkan ya. Produk baru itu sudah siap dipasarkan dan harus dilakukan promosi dan lain-lain. Baiklah, di sini ada hambatan dari pengembangan produk baru. Nah, dalam pengembangan produk baru ini banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, gagasan-gagasan yang masuk masih kurang. Jadi ide-ide yang datang untuk pengembangan produk ini masih kurang. Yang kedua, persaingan pasar yang sangat berat dengan teknologi yang lebih canggih, misalnya industri suplemen. Jadi persaingan pasar yang sangat keras. Jadi misalnya ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan kita sudah mundur sekali ke belakang ingin mengembangkan produk baru, tetapi kalah saing dengan perusahaan B yang sudah mengembangkan produknya lebih duluan karena mereka mempunyai alat dan teknologi yang lebih canggih. Yang ketiga, peran pemerintah yang kadang-kadang memberikan batasan-batasan yang berat, misalnya keselamatan lingkungan. Yang keempat, biaya untuk pengembangan produk baru, mulai dari pencarian gagasan, pelaksanaan penelitian, bahkan uji pasar, sehingga produk harus benar-benar unggul. Ya, ketika kita sudah memutuskan pengembangan produk baru, perusahaan melakukan keputusan pengembangan produk baru ini, berarti harus mengeluarkan biaya yang namanya biaya pengembangan produk baru. Jadi mulai dari awal sampai akhir biayanya harus diperhatikan dengan matang dan harus mengeluarkan produk-produk yang berkualitas dan unggul. Ya. Yang kelima adalah produk baru meskipun sudah dilakukan uji konsumen bisa gagal karena tidak memenuhi pengharapan atau tidak sesuai dengan selera, rasa, bau, aroma yang diinginkan ya. Yang terakhir, banyaknya perusahaan-perusahaan yang akan meniru setelah peluncuran produk baru. Nah, kalau yang 6 ini otomatis setiap kita melakukan sesuatu, pengembangan produk baru yang diluncurkan, otomatis pesaing itu pasti ada. Pesaing itu pasti ada sebagai pembanding bahwa produk kita dan produk orang lain, yang mana yang lebih unggul, yang mana yang lebih baik, ya. Baik, terima kasih untuk menyaksikan materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.